Nyi Pelet adalah seorang perempuan yang memiliki ilmu hitam dan kecantikan yang memikat. Ia berasal dari kerajaan Galuh, tetapi ia tidak puas dengan hidupnya di sana. Ia ingin memiliki kekuasaan dan kekayaan yang lebih besar, dan ia mengincar kerajaan Pajajaran yang lebih makmur dan kuat. Untuk mewujudkan ambisinya, Nyi Pelet mencuri kitab mantra asmara, sebuah kitab pusaka yang berisi ilmu-ilmu asmara dan pelet yang diciptakan oleh Ki Buyut Manguntapa, seorang ulama sufi yang tinggal di Gunung Ciremai. Dengan kitab itu, Nyi Pelet bisa memikat siapa saja yang ia inginkan, termasuk para raja dan bangsawan. Nyi Pelet pun berangkat ke kerajaan Pajajaran, dan menyamar sebagai seorang pedagang kain. Ia berhasil masuk ke istana, dan menarik perhatian Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang terkenal gagah dan sakti. Nyi Pelet menggunakan ajian jaran goyang, salah satu ilmu pelet yang paling ampuh dari kitab mantra asmara, untuk membuat Prabu Siliwangi jatuh cinta padanya. Prabu Siliwangi pun terpesona oleh kecantikan dan keanggunan Nyi Pelet, dan ia mengajaknya untuk menjadi selirnya. Nyi Pelet menyanggupi, dengan syarat Prabu Siliwangi harus memberikan segala apa yang ia minta. Prabu Siliwangi setuju, karena ia sudah terlanjur tergila-gila pada Nyi Pelet. Nyi Pelet pun mulai menguasai hati Prabu Siliwangi, dan mempengaruhi keputusan-keputusan penting di kerajaan. Ia meminta Prabu Siliwangi untuk memberikan sebagian wilayah kerajaan kepada kerajaan Galuh, sebagai tanda persahabatan. Ia juga meminta Prabu Siliwangi untuk memberikan harta benda dan perhiasan kepada dirinya, sebagai tanda cinta. Prabu Siliwangi tidak menyadari bahwa ia sedang ditipu oleh Nyi Pelet, dan ia menuruti semua permintaannya. Akibatnya, kerajaan Pajajaran menjadi lemah dan miskin, sementara kerajaan Galuh menjadi kuat dan kaya. Rakyat Pajajaran pun menderita dan mengeluh, karena pajak yang dikenakan semakin berat dan tidak adil. Di antara rakyat Pajajaran, ada seorang pemuda yang bernama Raden Kandita. Ia adalah putra dari Prabu Siliwangi dengan permaisuri yang sah, yang telah meninggal karena sakit. Raden Kandita sangat mencintai ayahnya, tetapi ia tidak suka dengan Nyi Pelet, yang ia anggap sebagai penyebab kemunduran kerajaan. Raden Kandita pun mencari tahu tentang asal-usul Nyi Pelet, dan ia menemukan bahwa Nyi Pelet adalah seorang pencuri kitab mantra asmara, yang merupakan milik Ki Buyut Manguntapa. Raden Kandita pun berangkat ke Gunung Ciremai, untuk meminta bantuan Ki Buyut Manguntapa. Ki Buyut Manguntapa adalah seorang ulama yang memiliki ilmu putih dan wibawa yang tinggi. Ia sangat marah ketika mengetahui bahwa kitab mantra asmara yang ia ciptakan telah dicuri oleh Nyi Pelet, dan digunakan untuk hal-hal yang jahat. Ia pun bersedia membantu Raden Kandita, dengan memberikan ilmu penangkal ajian jaran goyang, dan sebuah keris pusaka yang bisa mengalahkan Nyi Pelet. Raden Kandita pun kembali ke istana, dan menghadapi Nyi Pelet. Ia menantang Nyi Pelet untuk bertarung, dan menyatakan bahwa ia akan merebut kembali tahta ayahnya. Nyi Pelet meremehkan Raden Kandita, dan ia mencoba untuk memikatnya dengan ajian jaran goyang. Namun, Raden Kandita tidak terpengaruh, karena ia sudah memiliki ilmu penangkal dari Ki Buyut Manguntapa. Nyi Pelet pun kaget, dan ia berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Ia menyerang Raden Kandita dengan ilmu hitamnya, tetapi Raden Kandita bisa menghindar dan membalasnya dengan keris pusaka. Akhirnya, Raden Kandita berhasil menikam Nyi Pelet di dadanya, dan Nyi Pelet pun tewas seketika. Raden Kandita pun membebaskan ayahnya dari pengaruh Nyi Pelet, dan mengembalikan kitab mantra asmara kepada Ki Buyut Manguntapa. Prabu Siliwangi sangat menyesal atas kesalahannya, dan ia meminta maaf kepada rakyatnya. Ia pun menyerahkan tahta kerajaan kepada Raden Kandita, yang dinilai lebih pantas dan bijaksana. Raden Kandita pun menjadi raja yang baru, dan ia memimpin kerajaan Pajajaran dengan adil dan amanah. Ia juga memperbaiki hubungan dengan kerajaan Galuh, dan mengembalikan wilayah yang telah diserahkan oleh ayahnya. Ia menjadi raja yang disegani dan dicintai oleh rakyatnya, dan kerajaan Pajajaran pun kembali makmur dan sejahtera.
Setelah Raden Kandita menjadi Raja Pajajaran, ia mengangkat ayahnya, Prabu Siliwangi, sebagai penasihat utama. Ia juga mengangkat beberapa orang yang berjasa dalam membantu mengalahkan Nyi Pelet, seperti Ki Buyut Mamuntapa, Ki Ageng Sela, dan Ki Gedeng Tapa. Ia memerintah dengan bijaksana dan adil, dan mendapat julukan Prabu Kandita Siliwangi. Prabu Kandita Siliwangi tidak lupa dengan asal-usulnya, ia tetap menjaga hubungan baik dengan Kerajaan Mataram, tempat ibunya berasal. Ia juga menjalin persahabatan dengan Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon, yang merupakan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Ia berusaha untuk menyatukan seluruh kerajaan di Jawa, dan membentuk sebuah federasi yang kuat dan harmonis. Prabu Kandita Siliwangi juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni budaya di kerajaannya. Ia mendirikan beberapa lembaga pendidikan. Ia juga mendukung para ilmuwan, seniman, dan sastrawan yang menghasilkan karya-karya yang membanggakan. Beberapa karya yang terkenal adalah Kitab Sunda, sebuah kitab yang berisi tentang sejarah, geografi, adat istiadat, bahasa, dan sastra Sunda. Kitab Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, sebuah kitab yang berisi tentang sejarah, politik, hukum, dan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kitab Al-Falak, sebuah kitab yang berisi tentang ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Kitab Alkimia, sebuah kitab yang berisi tentang ilmu kimia, farmasi, dan kedokteran. Kitab Al-Hayawan, sebuah kitab yang berisi tentang ilmu biologi, zoologi, dan botani. Kitab Al-Jawahir, sebuah kitab yang berisi tentang ilmu mineralogi, geologi, dan metalurgi. Kitab Al-Musiki, sebuah kitab yang berisi tentang ilmu musik, seni suara, dan alat musik. Kitab Al-Fan, sebuah kitab yang berisi tentang ilmu seni rupa, arsitektur, dan kaligrafi. Kitab Al-Adab, sebuah kitab yang berisi tentang ilmu sastra, puisi, dan prosa. Kitab Al-Hikmah, sebuah kitab yang berisi tentang ilmu filsafat, etika, dan tasawuf. Prabu Kandita Siliwangi juga menciptakan beberapa karya seni yang indah, seperti Candi Pajajaran, sebuah candi yang megah dan mewah, yang menjadi simbol keagungan Kerajaan Pajajaran. Candi ini memiliki arsitektur yang unik, yang menggabungkan unsur-unsur Hindu, Buddha, dan Islam. Candi ini juga memiliki relief-relief yang menggambarkan kisah-kisah dari Kitab Sunda, Kitab Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, dan Kitab Al-Falak. Taman Sari, sebuah taman yang luas dan indah, yang menjadi tempat rekreasi dan bersantai bagi raja dan keluarganya. Taman ini memiliki berbagai macam tanaman, bunga, dan buah-buahan, yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Taman ini juga memiliki kolam-kolam, air mancur, dan paviliun-paviliun, yang menambah keindahan dan kenyamanan taman ini. Wayang golek, sebuah seni pertunjukan yang menggunakan boneka kayu yang berbentuk manusia, binatang, atau makhluk halus. Wayang golek mengisahkan tentang kisah-kisah dari kitab Al-Adab, seperti Ramayana, Mahabharata, Panji, Menak, dan lain-lain. Wayang golek dimainkan oleh seorang dalang, yang juga menjadi narator, pengisi suara, dan pemusik. Wayang golek disertai oleh musik gamelan, yang memberikan nuansa dan suasana yang sesuai dengan cerita. Prabu Kandita Siliwangi hidup bahagia bersama istrinya, yang bernama Dewi Sekarwangi. Ia memiliki 3 orang putra, yang bernama Raden Jaya Kusuma, Raden Jaya Nirmala, dan Raden Jaya Sakti. Ia juga memiliki seorang putri, yang bernama Dewi Jayarati. Ia mendidik anak-anaknya dengan baik, dan memberikan mereka ilmu dan pengalaman yang berguna. Prabu Kandita Siliwangi menjadi raja yang disegani dan dicintai oleh rakyatnya. Ia juga menjadi raja yang dihormati dan dikagumi oleh raja-raja lain. Ia berhasil menjaga perdamaian dan kesejahteraan di Nusantara, dan membawa kemajuan dan kejayaan di bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya. Ia menjadi raja yang legendaris, dan namanya tercatat dalam sejarah sebagai Prabu Kandita Siliwangi, Raja Pajajaran yang agung.